Kalau denger-dengar banyak orang yang rugi karena average down terus-menerus, sahamnya dari harga 10.000 tinggal 1.000. Jadi apakah average down itu dilarang? Nggak boleh dilakukan? Nggak juga. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita melakukan average down yang efisien. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena setiap minggunya kita memberikan video-video edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Nah, ketika Anda sudah menonton video kami sebelumnya mengenai bahaya average down, bukan berarti average down itu nggak boleh, teman-teman. Nah, average down itu boleh jika apa? Pertama, average down itu boleh dilakukan jika trennya itu mendukung. Itu poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah average down boleh dilakukan asalkan kita punya skenario juga untuk cut loss. Hanya dua ini. Nah, average down boleh dilakukan ketika tren mendukung. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya, let's say ada harga saham yang bergerak naik turun seperti ini. Oke. Misalnya ini harganya 1.000. Di sini adalah 1.000. Dan sekarang sudah sampai misalnya di 2.000 seperti ini, di 2.000. Nah, ini kan harga dalam tren naik. Teman-teman juga bisa lihat bahwa apa? Teman-teman bisa lihat bahwa kalau Anda memasang moving average contohnya ya, harga itu juga berada di atas moving average. Let's say ini moving average, misalnya ini MA50 mungkin di situ ya. Lalu ada dua moving average lah contoh. Lalu di sini misalnya ada MA100 contoh, oke? Ini salah satu indikator yang membantu kita mengidentifikasi tren, yaitu moving average, yaitu simple ya, pakainya yang simple moving average. 50, 100, dan 200. Tapi saya stop di 2 aja dulu. Nah, jadi moving average itu membantu kita untuk apa? Untuk bisa mengidentifikasi apakah trennya itu masih naik atau sudah turun. Jadi kalau harga saham itu berada di atas moving average, maka kita bisa bilang bahwa ini tren sedang berada dalam fase tren naik. Apalagi kita misalnya pakainya itu adalah level support line atau resist line. Contohnya kita buat tarikan garis, ini kayak gini deh. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa point of view menunjukkan bahwa saham ini berada dalam fase bullish atau uptrend. Nah, average down bisa dilakukan jika bagaimana? Average down bisa dilakukan ketika yang pertama adalah harga saham bergerak dalam minor correction. Contoh minor correction apa? Misalnya harga lagi koreksi seperti ini, teman-teman bisa melakukan average down ketika misalnya Anda udah beli di sini nih, udah beli. Nah, ketika koreksi bisa dibeli lagi, bisa dibeli lagi, bisa dibeli lagi di situ. Jadi yang tadinya average-nya misalnya ini 2.000, beli di atas gitu ya. Lalu di sini adalah misalnya 1.800. Maka average Anda mungkin di 1.900. Yang jadi masalah dari average down seperti ini adalah nggak seru. Average price gua mirip-mirip. Mendingan kayak yang video sebelumnya. Dari 10.000 ke 1.000, average price gua 2.000. Kan seru tuh. Average price saya turun banyak. Kalau ini turunnya nggak banyak, teman-teman. Kadang kurang seru. Tapi ini adalah average down yang ideal untuk Anda lakukan. Membeli, menambah posisi ketika terjadi minor correction pada tren yang sedang naik. Atau yang kedua adalah ketika harga tidak begitu uptrend saat kita sedang pantau dan mengalami koreksi, koreksinya memang menembus level trend line. Contohnya, support line misalnya gitu ya. Nah, dan koreksi terus dan dia bergerak di area MA. Moving average di bawah biasanya akan menjadi level support. Nah, kadang ketika bergerak seperti ini, kita bisa melakukan average down. Saya bikin rapi dulu di sini. Oke. Jadi ketika harga sedang turun, memang trennya sedang patah untuk tren jangka pendeknya, tapi dia bergerak turun ke area-area moving average, kita bisa expect sebenarnya ada potensi technical rebound. Nah, ketika ini yang terjadi, kita bisa melakukan average down seperti yang kita lakukan di fase ini. Jadi ketika terkoreksi, kita average down, average down, average down, average down. Kadang penurunan
average price kita akan lebih signifikan. Mungkin kita mulai dari sini, mengulang yang ada, tapi ternyata jebol support. Ya kan, support trend naik minornya. Jadi kita melakukan hal yang pernah kita lakukan sebelumnya dan berhasil, dan kita lakukan ulang tapi dia jebol supportnya. Tapi kita tahu bahwa ada level support yang lebih matang di bawah, maka kita bisa melakukan average down seperti ini. Nah, ujung-ujungnya dari harga let's say 2000, dia turun sampai misalnya di sini 1000 berapa ya? Di sini let's say 1600, maka average price Anda bisa turun, bisa di squeeze menjadi 1000, let's say 1800. Lebih menarik kan? 1800 average price daripada 1900 ketika waktu trennya masih solid. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian, ketika harga mulai bergerak naik lagi ke atas, syukur-syukur melanjuti tren naik, Anda untungnya akan besar. Ketika dia hanya sebatas, misalnya ini kan tren lain nih, hanya terbatas gini lalu turun lagi, ya at least masih profit lah. Gitu loh, masih profit. Kalau dia gagal naik, dia hanya sampai ke 1800 lalu loyo nggak bisa naik lagi, toh Anda juga bisa jual di dekat-dekat average price di sana. Nah, di sini tidak akan dijelaskan di video ini, tapi ini akan kembali ke kemampuan Anda membaca technical. Nah, ini adalah dua fase average down yang layak untuk dilakukan. Jadi fase pertama adalah melakukan average down ketika saham berada dalam fase bullish ketika terjadi minor correction. Atau yang kedua adalah ketika dia masih berada dalam fase bullish tapi relatif lemah. Dia menembus support minor tapi masih ada support major di bawahnya. Contohnya misalnya trend line lain yang mendukung atau moving average atau apapun itu. Nah, di sini kita melakukan average down masih diperkenankan. Tapi teman-teman, akan berbahaya. Oke, dua hal ini oke, tapi akan berbahaya jika misalnya contoh, ini sahamnya seperti ini. Ini moving average ya. Ini MA di sana. Ini MA, misalnya ini MA-nya saya ganti deh ya. Tadi kan MA 100. Kita bicara di sini misalnya MA 200. MA 200 MA sakral, teman-teman. MA yang kalau ditembus biasanya mengkonfirmasi tren turun. Kalau ditembus ke bawah. Kalau ditembus di atas, biasanya itu adalah tren naik. Jangka panjang pula. Nah, jadi ketika harga kita sudah average down seperti ini, dan kita belum jual, karena kita expect bisa naik lebih tinggi, ternyata harganya turun ke bawah moving average yang digambarkan, biasanya tendensinya harga akan terus bergerak turun. Seberapa jauh? Nggak ada yang tahu. Itu kita harus menggunakan analisa tren. Intinya adalah turun ke berapapun sangat mungkin ketika harga saham sudah berada di bawah MA 200 di sana. Nah, di video sebelumnya ketika kita bicara harga dari 10.000 ke 1.000 dan kita melakukan average down terus, kemungkinan besar saham tersebut adalah saham yang sudah selesai tren naiknya, sudah turun ke bawah segala level supportnya, dan sudah juga pastinya berada di bawah moving average 200. Nah, jadi apa yang kita perlu lakukan ketika kita sudah average down di sini, rebound, belum sempat jual karena masih floating profit dan berharap bisa naik lagi, teman-teman, di stock market itu berharap itu biasa ya, namanya juga hidup gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang kita harapkan bisa jadi tidak jadi kenyataan, sama seperti hidup juga. Nah, di stock market kita nggak boleh mendikte bahwa lu harus naik sampai sini, maunya gua tuh lu naik, itu nggak bisa. Oke, jadi ada kondisi di mana harga itu tidak berhasil naik, mulai turun dan patah menembus support tren naiknya. Apapun support yang Anda gunakan, disinilah kita harus melakukan apa yang namanya cut loss. Di sana. Jadi ini kembali ke dua syarat dalam melakukan average down yang sehat, yaitu yang pertama trennya harus masih positif.
Yang kedua adalah harus mau melakukan cut loss. Jangan seperti di video sebelumnya. Ketika harga turun, dibeli terus dari harga sekian sampai harga bottom, dibeli dengan jumlah yang banyak. Ujung-ujungnya average price Anda yang tadinya 1.800 mungkin jadi tinggal 500, tapi harga sahamnya di 1.000 misalnya. Jadi Anda nggak mendapatkan profit apapun. Oke, teman-teman, apakah Anda pernah melakukan average down seperti ini? Seberapa besar ini memberikan hasil positif bagi kita ketika kita melakukan di sini? Atau seberapa sering kita melakukan average down dan berakhir seharusnya cut loss dan sampai downtrend? Dan ketika ini terjadi, apakah Anda melakukan cut loss tersebut? Atau malah sahamnya tetap disimpan atau di average down sampai harga bawah? Silakan share di kolom komen, kita akan diskusi bersama-sama. Terima kasih.